Pada pertengahan bulan Ramadan tahun 2002, di saat merampungkan pemasangan ornamen dan kaligrafi Masjid Agung Palembang, Sofatillah Mozaid mendapatkan mimpi untuk membuat Al-Quran Al-Akbar, Al-Quran raksasa dari ukiran kayu tembesu khas Palembang. Dengan tekad yang kuat serta dukungan dari ulama dan tokoh masyarakat Sumatera Selatan, Ustadz Sofatillah berusaha mewujudkan impian besarnya. Alhamdulillah, pada tahun 2012 telah selesai dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan perwakilan Parlemen 51 negara Islam sedunia. Pada hari yang sama pula, mendapat penghargaan sertifikat dan pengakuan dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MUI sebagai satu-satunya Al-Quran dari kayu terbesar di dunia. Para tamu merasa sangat takjub dengan karya anak bangsa. Semua tamu negara yang hadir memuji dan terharu dengan karya seni kaligrafi ayat-ayat Allah yang dipahat di atas kayu lengkap 30 juz. Pada tahun 2013, dikunjungi dan dibaca oleh qori-qori A peserta MTQ internasional dari 47 negara. Berkat ikhtiar dan kerja keras Sofatillah Mozaid, alhamdulillah sekarang Bait Al-Quran Al-Akbar meraih juara 1 dari Kementerian Pariwisata sebagai wisata religi atau wisata halal terpopuler di Indonesia. Saat ini Bait Al-Quran Al-Akbar menjadi salah satu ikon baru tujuan wisata di Kota Palembang dan telah dikunjungi lebih dari 2 juta orang, baik wisatawan lokal maupun mancanegara. Oke. Itu ketemu itu waktu akad kemarin, akad kan kita baris tuh. Saya Ustadz Rudi. Saya tahu beliau orang Palembang, cuman masa iya sih di sini. Makanya kaget lah, Ustadz Rudi. Bisa saya temukan. Langsung kita ini. Terus saya bilang setelah akad kemarin, kita langsung yuk, antum mau lihat nggak di balik background yang kemarin kan backgroundnya kan langsung musaf. Itu ada lagi sedikit itu lagi ya. Iya, lihat mana emang beliau langsung beliau aja keliling. Pak, jadi saya nanya banyak kan. Nggak banyak sih, beliau dulu sebenarnya yang ngasih tahu itu di belakang ada. Terus kayak misalnya dulu sempat ada betul yang konferensi Parlemen Islam. Itu konferensi juga itu yang meresmikan ini. 51 negara. Jadi yang meresmikan Al-Quran Akbar ini diresmikan Presiden SBY bersama 51 negara Islam. Waktu itu. Iya, tahun 2012. Ada kan tanda tangan prasasti SBY di bawah. Jadi 51 negara itu datang ke sini. Dan saya malah dapat plakat emas dari Ketua Parlemen Turki. Penghargaan beliau datang ke sini setelah 51. Nah, itulah tadi Al-Quran itu mukjizat. Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran itu adalah membawa berkah. Itu saya betul-betul shadaqallahul azim. Benar. Jadi saya ini gak ada apa-apa kalau gak ada Al-Quran. Jadi saya terangkan yang dibilang wa may yattaqillah, betul. Intan surullah tadi betul. Semuanya betul. Itu yarfa'illahu alladziina amanu, betul, semuanya betul. Dan saya merasakan betul. Makanya ya sampai seperti ini. Gitu. Jadi nanti bisa antum kalau mau memberikan inspirasi kepada, jadi gini, antum yang antum lakukan itu bagus, gitu kan? Bagaimana ilmunya bermanfaat, ya kan gitu, dengan mengajarkan kepada umat tentang khotul Arabi, bagaimana khotnya betul-betul bagus, qawaidnya, sehingga bisa ikut lomba juga, bisa nulis rapi bagus, kan itu dakwah juga kan gitu, dakwah bil kitabah. Nah gitu. Nah kemudian bisa dikembangkan lagi dengan memodifikasi. Nah yang saya ceritakan sedikit kemarin, saya itu begitu saya pulang dari pesantren, saya kaligrafi ini kalau sekedar ditulis kertas hitam putih menarik, tapi kayak nggak bermakna, nggak ya biasa-biasa aja, kecuali lembaran Quran ya. Bikin mushaf itu beda ya. Tapi kalau sekedar tulisan red gitu dicoret gitu kan, ya kadang nggak terlalu ini kan gitu.
Nah, tapi kalau dibikin dari bahan sesuatu, kayu apa, jadi lebih menarik gitu. Nah, itu yang selalu saya pikirkan. Jadi dulu itu apapun bahan saya mau bikin kaligrafi. Ngelihat merek toko maju, Bank Mandiri, bank apa, bisa nggak ya bahan kayu apa, kuningan itu bang. Saya belum pernah ke Mekah waktu itu, ya belum pernah ke Arab Saudi gitu. Bisa nggak tulisan kaligrafi itu bikin dari kayu, dari besi ini, dari apa? Itu berpikir saya gitu, dan saya lakukan. Nah, bahkan dari ukiran kayu ini. Nah, ada sifat saya yang ya sebenarnya bukan jelek ya, nggak juga ceroboh, tapi memang kadang kurang cermat. Saya itu kadang ada istilah, kalau Pak Marzuki itu ngomong saya itu bekerja dulu baru berpikir. Nah, itu otak kanan ya, otak kanan saya jalan. Nah, kadang-kadang misal contoh, saya nanya di sama tukang ukir kayu seperti ini. Waktu itu kan saya belum pernah ke Jepara ya. Gimana bisa nggak Al-Quran ini diukir dari kayu? Bisa nggak saya cari tukang pahat? Saya datang ke orang bikin pelaminan, kan pelaminan ukiran, ukiran Palembang, tukang pelaminan. Lalu saya datang, bisa nggak saya bilang, saya buat kaligrafi dari ukiran kayu ini. Oh bisa, berapa? Semeter sekian. Ya udah, belum pernah saya bikin. Saya kan udah banyak buat masjid-masjid. Lalu saya bikin gambar, bikin mihrab, tempat imam. Saya vektorin. Nah, apa yang terjadi? Begitu sudah saya gambar, saya bikin bal, itu tinggal ukir. Saya bawa ke tempat yang toko ukiran tadi. Bukan pengukir, ke toko ukiran. Pak, mau bikinnya ini. Ukuran sekian. Dia kaget, wah, seperti begini, gak sanggup. Bayangin, order udah keterima tuh. Itu otak kanan tadi. Order udah keterima, harga udah masuk. Sementara nggak sanggup orang kerjain. Betul. Nah, tapi apa yang terjadi? Karena itu tantangan, ya saya kerjain. Saya cari orang yang tukang ukirnya langsung. Nah, akhirnya jadi juga alhamdulillah. Termasuk dari akrilik, akrilik yang kilap itu, apa kayak PVC akrilik ya, merek toko itu. Saya ajukan. Mesin mana itu, Pertamina, mesin apa? PJK. Nah, zaman itu belum ada di Palembang ya. Saya bikin. Akhirnya apa yang terjadi? Saya disuruh ngerjain, tadi ya toko reklame yang saya kasih tahu itu dia mau ngerjain, begitu saya kasih malnya nggak sanggup. Pak, kalau gini nggak bisa, karena kita ngerjain huruf per huruf A, B, C, karena Mikey itu gergaji besi itu, gitu. Jadi Pak, sebenarnya Pak Ustadz tuh bisa ngerjain sendiri, dia bilang. Tapi ya nih dikasih tahu sama dia, alatnya ini. Jadi gergaji itu dibikin panjang lebar gitu, gitu. Apa yang baru bikin sedikit cetek patah. Tapi alhamdulillah sekian bulan kelar. Ya gitu Ustaz. Kemarin itu saya termasuk juga saat ikut tim di Lajnah Musaf Gontor itu. Oke. Itu kan memang betul Ustaz yang tadi antum bilang ikhlas itu, karena memang Ustaz M Nur berkali-kali bilang, kan beliau juga datang ke Jakarta untuk ke Kemenaknya itu segala macam, karena kan dia hubungannya sama Kemenak lah, untuk tasih segala macam, terus sama ke orang-orang ya yang senior lah yang tadi kayak Ustadz Faiz segala macam. Pasti yang ditanganin pokoknya antum kan mau buat musaf nih, jangan sampai ngebayang ini proyek, kata beliau, kata yang sepuh-sepuh itu, karena ini yang antum buat ini udah bukan sesuatu yang remeh lagi gitu kan. Habis itu selalu waktu kalau kita kumpul-kumpul, artinya kumpul panitia, itu pasti ada bayangan-bayangan ya yang namanya bikin ratusan halaman, nulis kemudian dan sebagainya, itu kan nggak hal yang mudah gitu. Nah, makanya kemarin tuh ketika saya diajak Ustadz Rudi keliling, itu yang saya pikirkan tuh ini pasti nggak mulus jalannya gitu. Oh iya. Jadi ini pasti nih ada sesuatu di balik, karena kan 365 keping kalau nggak salah. Nah itu makanya itu misalnya kok bisa gitu.
Padahal kalau kita nulis mushaf saja yang kalian bilang kan, padahal simple saja. Misalnya kita nulis dengan kaidah segala macam di atas kertas, satu mushaf itu aja udah, waduh, kadang kalau kita nggak kuat baru 15 juz, nggak usah 15 juz lah, katanya 7 juz aja kadang udah butuh healing lah bahasanya gitu. Apalagi nih udah nulis terus diukir gitu. Nah itu apa? Gimana rasanya? Jadi kembaliin nama malubin niat. Yeah. Jadi itu dulu pondasinya. Saya kayak sekarang saya ngelola umroh. Saya mohon maaf ya mantan pejabat. 10 tahun saya di DPR RI. Oh iya ya. Tapi saya sekarang jadi khodimullah, pelayan Allah, melayani duyufullah, tamu-tamu Allah. Ya. Saya ngajak jemaah, ngangkatin tas jemaah, ya kan? Ya. Ngatur di pesawat, nyiapin kamar hotel, membimbing, teriak-teriak di lapangan, doa bersama segala macam. Ya jadi tour guide. Jadi tour guide. Orang bilang, "Wih, gak capek itu Ustaz Opat." Nggak capek saya. Karena saya senang. Saya happy. Saya ikhlas. Yeah. Nah, begitu juga ketika buat Al-Quran Akbar. Antum harus tahu, ini 9 tahun loh ngerjainnya. Dan 9 tahun ngerjainnya, dan ini 1,2 miliar yang Ana ceritakan tadi. Pertama bikin itu, Ana nggak punya duit. Yeah. Rumah nggak punya. Motor masih kredit. Yeah. Bayangin mau bikin 1,2 miliar. Jadi bener-bener, iya kan? Ya kita kan bicara dulu kan bahan materialnya kan. Betul. Gitu kan? Ya. Kalau ngaji tadi kan tanpa modal. Betul. Mau 30 juz ngaji aja gitu kan bisa ya. kan. Ini kan perlu media bahan. Nah, dan ini nggak main-main kayu gitu. Betul. Ana juga nggak ngerti. Yang Ana bilang tadi, otak Ana kanan tadi. Ya, Ana bisa. Karena apa? Karena yakin Allah bantu. Ini kan Allah yang nyuruh Ana, betul. yang menggerakkan hati Ana. Dan Ana ikhlas, nggak ada kepikir sedikit pun, bahkan ini akan jadi sesuatu ke depannya. Akan jadi seperti sekarang. Ya. Ana nggak kepikir ini jadi tempat wisata. Ini populer loh. Ya, apa namanya, tadi Minggu, kemarin Sabtu kita tutup tuh. Hari Minggu tadi rame. 1.000-2.000 orang pengunjung datang ke sini. Ini udah berapa juta orang datang ke sini. Nah, nggak pikir. Enggak terpikir, saya mau buat kaligrafi, buat Al-Quran, nanti saya akan jadi ke tempat wisata, sehingga saya dapat duit. Wallah, enggak ada. Awal sama sekali. Enggak ada. Iya. Nah, cuman yang ada dalam hati Ana, dari dulu Ana berdoa, ya Allah beri saya sesuatu yang bisa bermanfaat, yang bisa saya berikan untuk umat, untuk bangsa dan negara. Karena bilang tadi, kalau seorang qori enak banget dia ngaji terus di mana-mana, bisa ditampilkan. Lah khotot mau diapain gitu? Betul. Nggak bisa. Tapi semua ilmu Allah, apalagi Al-Quran itu pasti ada manfaatnya dan bisa mengangkat derajat kan. Siapa yang berilmu akan diangkat derajatnya. Betul. Nah, sekarang khotot ini apa? Kaligrafi ini apa? Dengan cara apa ngangkatnya gitu? Nah, saya minta petunjuk Allah. Nah, di dalam petunjuk itulah membuat dari terbayang membuat dari ukiran kayu. Nah, tanpa saya bertanya untuk apa, bagaimana, setelah itu nggak tahu. Nah, saya agak lompatkan sedikit, nggak kepikir ada zaman di mana pada zaman itu orang akan narsis foto. Betul. Zaman sekarang. Betul. Dulu kan nggak ada kan. Nggak ada suatu zaman di mana ada namanya media untuk kita mengekspos diri. Iya. Nggak ada kan. Dulu pariwisata, jalan-jalan itu bukan kebutuhan pokok, kebutuhan leks. Orang-orang yang berduit aja yang jalan-jalan, ya kan gitu kan. Nah, sekarang orang miskin pun jalan-jalan. Iya kan, coba. Betul. Nabung, jalan-jalanlah ke mall, jalan-jalanlah ke pantai-pantai. Nah, termasuk tempat mana yang orang sering lihat, orang ada keponya. Iya kan? Orang ada kepingin taunya, kepingin rasanya. Iya kan? Apapun itu, asal diviralkan, cepet orang kepingin tahu. Iya kan? Nah, kita dulu nggak tahu tuh ada zaman seperti ini. Iya kan? Nah, artinya apa? Ternyata Allah sudah merencanakan dulu, saya buat Al-Quran ini bakal jadi begini. Nah, untuk antum ketahui, di Palembang ini, tempat wisata, itu yang terbuat yang namanya, ada Pulau Kemaru. Pulau Kemaru itu kelenteng. Pagoda itu laris manis orang datang ke sana. Kayak kalau di sana Prambanan, Borobudur, ya orang pengajian pun ke sana tujuannya wisata. Is oke lah, namanya wisata hanya sekedar foto video kan gitu kan. Nah, tapi sekarang coba antum bayangkan,
Alhamdulillah. Sekarang pun orang datang berbondong-bondong ke sini. Jadi Allah ingin menunjukkan kepada umat manusia bahwa Al-Quran ini pun bisa menjadi tontonan, bukan hanya tuntunan. Tuntunan sudah pasti, tontonan juga dijadikan, selfie-selfie yang dijadikan. Lah sekarang kalau nggak ada Al-Quran Akbar di Palembang ini yang terkenal Pulau Kemarau, Kelenteng Pagoda. Apa itu? Ya, itu tempat wisata. Itu pagoda peninggalan zaman dulu. Ibarat saya bilang tadi Candi Borobudur tadi. Oh iya, paham kan? Iya paham. Nah, kelenteng di tempat ibadah orang non Muslim. Maksud saya, jadi gini, sama aja orang ke Borobudur. Kita kan ke Borobudur, suka kan foto-foto kan? Ya nggak haram, namanya kita foto doang. Betul. Sekedar ini. Tapi kan bagaimanapun itu tempat ibadah orang lain, tempat pemujaan orang lain. Benar kira-kira. Nah sekarang ternyata Allah ingin menunjukkan di Palembang ada sesuatu yang kamu foto, kamu selfie tanpa disadari menambah imanmu. Al-Quran Akbar. I love Al-Quran. Orang bangga datang ke sini. Orang foto-foto, selfie-selfie sehingga menghiasi media sosial. Coba kalau Al-Quran cuma dari kertas kayu, mau selfie-selfie begini. Betul nggak kira-kira? Paham maksud Anda? Nah, artinya apa? Allah memberi saya petunjuk membuat Al-Quran Al-Akbar ini salah satu tujuan Allah karena suatu masa, yaitu zaman sekarang, akan muncul media sosial, akan narsis-narsisan, akan selfie-selfian, akan wisata-wisata zamannya. Nah, wisatalah Al-Quran Akbar. Betul. Nah, walaupun ada orang juga yang bercanda tapi serius, ya ada yang serius juga. Ngapain Al-Quran cuma foto-foto? Gak apa-apa. Daripada backgroundnya kelenteng tadi. Daripada backgroundnya patung-patung tadi. Backgroundnya Al-Quran. Paling tidak ada kalimat Al-Quran ditulis, Alhamdulillah saya sudah ke Al-Quran. Al-Akbar. Ya kan gitu kan? Nah itu. Nah, tapi di sini ada juga tantangan bagi saya. Dan untuk anak-anak saya bilang, zikrillah. Saya bilang, nah, ke depan ini bukan cuma begini. Maka kau belajar ke Mesir. Pahami Al-Quran hadis. Kamu akan jadi Grand Syekh Al-Akbar ini. Guru besar di Al-Quran Akbar ini bukan cuma orang datang selfie, tapi kalau mau nanya Al-Quran, tanya sama kau di sini. Ada ulamanya di sini. Itu cita-cita saya, keinginan saya. Gitu. Dan dilengkapi dengan pesantren. Maka saya ngomong Ustaz Rudi, kalau inti mau ngabdi di sini. Insya Allah. Tapi pengabdian ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak bisa dengan anak. Kalau mengharapkan gaji nggak usah. Gitu. Dan alhamdulillah beliau betah. Gitu. Walaupun seadanya hidup. Kita mulai dari nol gitu. Oke. Nah, kenapa? Kemudian lagi apa lagi? Saya pikir bagaimana caranya. Kalau dulu saya memodifikasi tulisan khotnya, sekarang bagaimana Al-Quran ini bukan hanya dilihat, dibaca, difoto, tapi kisah-kisah tentang Al-Quran ini menjadikan sesuatu lahan dakwah, media dakwah, tapi dimodifikasi dengan ilmu dan dengan teknologi zaman sekarang. Maka saya muncul punya ide. Dan belum, ini baru ide, baru cita-cita. Nanti Al-Quran ini, di gedung Quran ini nanti ada yang namanya ruang Isra Mi'raj. Apa itu ruang Isra Mi'raj? Kita akan uraikan subhanalladzi asra bi abdihi itu dalam multidimensi dengan ilmu dan teknologi. Kalau dikatakan kisahnya bahwa Nabi Muhammad terbang ke atas langit, mari kita terbang ke atas langit. Kalau Nabi Muhammad melihat surga dan neraka, mari kita lihat surga dan neraka. Bagaimana gambarannya, walaupun sekedar itu ilustrasi. Maka dengan teknologi saya main-main lagi. Pernah ke Universal Studio, baik di Singapura, di Los Angeles, ya, istilah di beberapa negara. Saya masuk ke Los Angeles, itu tempat pembikinan film-film. Saya pikir bisa nggak dijadi dakwah yang di zaman itu orang akan membuat tertarik, bergetar orang agar masuk Islam, agar Islam semakin kuat. Nah, ada. Jadi saya berinspirasi, berpikir nanti ada ruangan gedung satu, di mana ruangnya gelap gulita, semuanya kursi kayak di bioskop begitu. Begitu kita duduk, gelap. Begitu gelap, hanya ada satu cahaya, ting, muncul lafaz Allah, Allah. Lalu ruangan itu jadi harum semerbak. Kemudian udara sepoi-sepoi sejuk. Gitu. Nah, disitulah muncul kalimat. Setelah itu baru muncul truk sekitar itu. Serasa kita ada di Masjidil Haram. Ada Ka'bah, ada Masjidil Haram. Disitulah langsung muncul kalimat Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Lalu kalimat ya Muhammad kum min naumik. Begitu panggilan itu, kursi yang kita duduki bergetar. Seperti Nabi Muhammad kaget saat itu. Bergetar.
Nah, lalu apa kata Nabi? Begitu bangun langsunglah disingkat terbang. Ada cahaya buruk, langsung terbang. Meninggalkan Mekah. Ketika meninggalkan, kita jalan. Kayak kita lihat 3 dimensi. Wah, jalan begitu kan. Gitu melewati negara-negara gitu. Sampailah di Palestina. Semuanya Aqsa. Masuk ke dalam ruangan Aqsa, ribuan malaikat bayangan putih-putih. Semerbak harumnya di sana. Menyambut Muhammad. Ahlan wa sahlan ya Muhammad, marhaban ya Muhammad. Lalu Allahu Akbar, teriakan sholat kan gitu. Nah, dari situlah langsung lepas landas menuju ke Sidratil Muntaha, Mi'raj. Ini yang seru. Akan melewati meteor-meteor. Kan langit ke-7. Betul, kita kolaborasikan dengan film apa itu? Bukan Transformer, apa namanya? Film apa? Fast Track Fast Furious. Bukan yang udah lihat Star Wars ya gitu. Wah, gitu. Ruang angkasa kan gitu kan. Wah, gitu. Begitu sudah lewati nanti ada ketemu Nabi Nuhnya, ketemu Nabi macam-macamnya itu kita buat gambaran kita. Nah, baru kita masuk neraka. Sudah ngadep Allah, masuk neraka. Begitu di neraka apa yang terjadi? Ruangannya panas. Ruangannya panas. Debu bertebaran. Wah, di neraka api membara. Seluruh ruangan itu api semua. Atas bawah api semua membakar. Kita kayak dibakar. Dan teriakan-teriakan kayak di film neraka kemarin itu. Teriakan ada dipotong lidah segala macam. Wah, darah belamburan segala macam. Itu masuk neraka. Kita nggak usah lama-lama. Sekitar 1-2 menit aja di neraka. Baru kita masuk surga. Begitu di surga berubah. Udaranya sejuk, pemandangannya indah, bidadari cantik, perhiasan, gedung mewah dan sebagainya, dan ke kebun-kebun yang indah. Ada jeruk, apel segala macam. Begitu melewati anggur, ada suara, maukah kamu makan anggur? Mau, silakan di sebelah kananmu ada anggur. Udah ada tuh kulboknya di situ. Pencet, muncul anggur, makan anggur. Ilustrasinya. Ilustrasinya. Nah, ini dakwah. Ini baru angan-angan cita-cita saya. Makanya saya kirim anak saya ke Jerman, si Akbar, untuk belajar teknologi. Walaupun walaupun belajarnya bukan 100% kaitan ilmu yang lain, tapi saya suruh dia untuk membuka wacana. Itu kan. Nah, zikrillah tadi sudah, menguasai Al-Quran hadis, harapan saya kan gitu. Si Akbar ini teknologinya. Nah, di zaman mereka lah bisa ini dibangun. Salah satunya. Nah, dan teknologi itu udah banyak, udah ada sekarang. Tinggal kita menerapkan aja. Nah, ini yang saya bilang tadi, ke Quran tadi. Kalau ini baru fisiknya, foto-foto, ke depannya itu. Ditambah tadi lembaga pendidikan pesantrennya, mengembangkan Al-Quran. Ini pelan-pelan nanti. Nah, kenapa saya bikin modern dulu nih? Nah, nanti ke depan untuk yang wanitanya, si Mia sudah tamat nanti S2, dia akan di sini. Nah, baru kita bikin tahfiz di belakang. Gitu. Jadi pelan-pelan ini, pelan-pelan. Ya kembali lagi saya hanya mengantarkan biar anak-anak yang melanjutkan di bidang mereka masing-masing. Kan gitu istilahnya gitu. Nah, kembali ke semua ini muaranya adalah kembali ke Allah ngasih petunjuk. Saya buat Al-Quran Akbar tadi. Nah, kata antum tadi, prosesnya banyak, ya pasti. 1,2 miliar yang mau dibikin, dari mana duit? Nggak ada. Nah, tapi apakah dengan nggak ada duit putus asa? Enggak. Ya, rezeki itu diberikan kepada orang banyak oleh Allah. Ya kita datang. Apa kalau hudu, ya ambil kan? Disuruh diambil kan? Ya kita datangin kan? Kita datangin. Maka kenallah Pak Marzuki tadi. Kenallah Pak Bakti Setiawan. Kenallah Adi Rasidi dan semua panitia bergerak. Nah, tapi nggak semudah itu juga langsung dapat duit. Beliau nyari dana juga, orang tokoh-tokoh ini nggak langsung cair. Nah, kata antum tadi bikin yang itu. Jadi ujian beratnya ketika antum nulis Quran dari kertas hanya konsentrasinya, ya kan? Tapi kalau ini bukan konsentrasi aja, fulusnya. Dan bukan hanya fulusnya, medianya, kayunya juga sulit, langka. Nggak mudah cari kayu itu. Kayu ini kan kayu tembesu sekelas kayu jati, dan sudah jarang kayu itu. Langka karena kayu ini tidak dibudidayakan seperti kayu jati. Gitu. Dan ini nggak akan makan rayap, nggak akan bubuk segala macam, nomor 1. Nah, itu juga nyari kayu, ada uang, kayunya nggak ada. Gitu. Nah, tapi yang banyak nggak ada uangnya. Nah, apa yang saya lakukan? Gali lubang, tutup lubang. Saya ngutang sana untuk nutup yang ini, terus biar berjalan. Kalau saya menunggukan uang dari panitia ada, kapan mau selesai?
Betul. Nggak bisa. Saya harus berani berbuat, bertanggung jawab. Saya harus tanggung jawab dengan orang yang sudah nyumbang 1 juz, 2 juz. Karena judulnya Quran berarti harus 30 juz, bukan kaligrafi. Kalau kaligrafi sekeping selesai, tapi 30 juz harus 30 juz. Iya kan? Betul. Begitu. Nah, maka saya tanggung jawab. Saya kerja keras. Nah, alhamdulillah kerja keras saya itu membuahkan hasil. Ya. Allah itu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, jadi ya tergantung usaha kita kan. Ya. Nah, apa yang terjadi? Juz ke-19 udah gak ada yang nyumbang lagi. Panitia sudah nyari dana nggak ada yang ngasih. Oh, gitu. Belum cair-cair. Ya. Nangis saya. Ya Allah. Fitnah mulai muncul nih. Fitnah, opat buat Al-Quran, duitnya kemana? Karena pernah disumbang Pak Taufik Kimas, yang pertama nyumbang almarhum Taufik Kimas, 200 juta. Itu di koran waktu belum ada media sosial. Betul. Di koran bilang itu 1 miliar, 2 miliar. Namanya media kan kadang-kadang asal ngomong aja, gitu kan. Jadi dikirain uang saya itu udah berjubun banyak gitu kan. Padahal kan 200 juta itu pun Pak Taufik nyumbang nggak langsung cair. Berapa bulan kemudian. Nah, sebelum cair itu saya ngutang tadi. Oh ya. Gitu. Oke. Nah, jadi gali lubang, tutup lubang terus. Ada orang nyumbang baru kita bayar. Enggak ada, kita kerja. Tukang-tukang kerja, tukang pahat-pahat itu. Saya bilang kalau kamu ikhlas, kita terus lanjut. Walaupun saya tanpa gaji, gajinya saya utang. Ya. Suka sama suka kita jalin, enggak sudah stop. Mereka siap. Yang penting untuk makan minum istrimu aku cariin usahanya. Gitu. Jadi gajinya tertunda, begitu ada donatur nyumbang baru kasih gitu. Nah, tahun 2003 akhir Al-Quran ini udah gak ada yang nyumbang. Di 19 juz mentok. Tiba-tiba muncul Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono ke Palembang. Menteri beliau waktu itu. Menteri datang ke Palembang dan murid almarhum Kiai Zain Sukri, guru kami. Jadi Pak Marzuki ini kami sama-sama belajar sama Kiai Zain Sukri itu. Kata Pak Marzuki, Pak, ada menteri, kata Pak Kiai, kita nanti bawalah Al-Quran, nanti kita perlihatkan, semoga Presiden Pak Yudhoyono waktu itu manggilnya ya, belum SBY, bisa nyumbang kan gitu. Alhamdulillah begitu diperlihatkan dia sumbang 1 juz, juz ke-20. Tinggal mikir 10 juz lagi dari mana. Iya kan gitu kan. Nah, di tengah saya kesulitan seperti itu, orang-orang partai yang lagi dibangun oleh Pak SBY itu mendatangi saya. Ustadz, karena saya kan populer waktu itu, masuk koran terus saya. Buat Al-Quran itu kan, masuk koran, masuk TPI waktu itu ada kan, RCTI gitu. Viral waktu itu zamannya. Nah, akhirnya mereka, orang-orang partai datang. Ustadz, bantu kami dong. Yuk kita bantu Pak SBY untuk jadi presiden. Beliau orang baik gini-gini. Bagaimana cara bantunya? Ustadz masuk Partai Demokrat, kami calonkan DPRD Kota Palembang. Oh, saya kan bingung. Saya bukan politisi. Organisasi pun saya nggak ikut. Gitu kan, di IAIN saya nggak ikut organisasi karena saya udah punya istri, punya anak. Habis kuliah saya udah pulang cari duit kan tadi kan gitu kan. Dengan konsultasi, berdoa, istikharah dan sebagainya, seluruh ulama termasuk almarhum Kiai Maksum Yusuf semua merestui saya untuk terjun ke politik. Kalau kata Pak Marzuki, Pak gimana Pak kalau saya mau dicalon di DPRD? Ya kalau kamu mau nggak jadi pengemis lagi, boleh jadi DPRD. Saya tuh pengemis. Pengemis apa? Kalau ada masjid yang dibangun, saya cari siapa mau nyumbang gitu. Kalau saya mau ngasih anak yatim, saya kumpulin orang kaya. Ayo kita sedekah untuk anak yatim. Karena saya dulu kan nggak ada duit. Nah, jadi jangan karena nggak ada duit kita nggak bisa sedekah. Jangan karena nggak ada duit kita nggak bisa bangun masjid. Padahal siapa bangun masjid di dunia dibangunkan istana di sorga. Nah, artinya Pak Mandalala Khairin itu yang saya pegang. Saya belajar itu, ya udah kalau begitu saya menjadi fasilitator. Gitu kan. Nah, kata Pak Marzuki, kalau kau jadi DPRD nggak perlu lagi ngemis. Nggak perlu lagi kau minta-minta gitu. Bisa dianggarkan di APBD Kota Palembang. Mau bangun masjid, mau bangun apa, wali kota tanda tangan APBD-nya, anggaran daerahnya, bangun masjid. Bisa nggak bantu kiai? Bisa, apapun bisa, pendidikan bisa. Ya udah kalau begitu saya mau jadi DPRD. Wah, kayak gampang aja kan gitu. Ya udah, alhamdulillah saya didaftarkan jadi caleg, terpilih 2004 jadi DPR kota. Begitu saya terpilih, pesantren tadi yang nggak nginap saya inapkan, gratis, gratis. Belum di sini, di sana. Tempatnya karena kurang besar dikontrakkan bedeng-bedeng oleh Pak Marzuki Ali. Nah, untuk biaya makan minum dan gaji guru dari uang gaji saya di DPRD Kota Palembang, termasuk menyelesaikan 10 juz Al-Quran itu. Makanya 5 tahun saya jadi DPR Kota, saya nggak punya rumah. 5 tahun saya jadi DPR Kota, saya nggak punya mobil.
5 tahun jadi DPRD saya nggak punya deposito apa-apa. Zero lagi. Ya cukup-cukup aja. Nah, tapi saya ikhlas. Inilah ujian tadi. Ketika kita miskin, kita berdoa. Iya kan? Ibadah rajin, sedekah rajin. Begitu sudah kaya lupa. Duitnya untuk ke yang lain. Nah, itu godaan. Alhamdulillah. Ya sebagai manusia pasti ada kekurangan ya. Tapi saya berusaha keras itu. Nah, apa yang terjadi? Al-Quran selesai. Tanpa saya minta kemana-mana lagi. Artinya lebih kurang 400 juta. Uang pribadi saya. Nah, lalu saya dicalonkan DPR RI. Bayangin. DPR kota nggak punya duit lagi tuh. Mau nyalon DPR RI. Kata Pak Marzuki, Pak, kau nyalon DPR RI aja. Waduh Pak, 4 kecamatan aja saya sudah ngeri nih. Nggak punya duit. Kalau dulu kan saya bukan siapa-siapa, Ustadz kampung. Ngasih air segelas aja orang seneng. Lah, kalau sekarang harus ngasih nasi bungkus nih. Harus kasih kaos nih, harus kasih apa. Padahal aku nggak punya duit. Orang nggak tahu aku nggak ada duit. Duitnya untuk pesantren, duitnya untuk Al-Quran. Udah kau kan terkenal. Di Sumsel ini saya terkenal. Kau ceramah-ceramah aja di kampung-kampung. Nanti bendera saya kasih, kaos saya kasih. Gitu. Ya kau kan masih dapet lah. Adalah dikit-dikit kau ini kan. Ya udah. Akhirnya apa yang terjadi? Saya dicalonkan DPR RI. Dengan izin Allah terpilih. Coba bayangin. Mungkin saat itu caleg termiskin tuh saya mungkin. Caleg level DPR RI. Ya, boleh dicek. Iya kan, mau rumah aja nggak punya, nyalon DPR RI kan gitu kan. Gitu. Tapi terpilih. Nah, tahu nggak antum kenapa anak terpilih? Masya Allah, tabarakallah. Ternyata itu bukannya hanya menyenangkan saya dan keluarga, mengangkat derajat saya dan keluarga. Ternyata tujuannya ini. Karena Al-Quran itu sudah selesai, sudah saya taruh di Masjid Agung, serah terima, nggak diurus. Ya, gimana mengurus? Orang nggak ngerti mau diapain. Dan ruangannya nggak ada, tertumpuk-tumpuk saja. Waktu jadi bikin Quran ini baru kepingan, belum berbentuk seperti ini. Karena saya mimpinya baru kepingan, ngukir aja. Enggak berbentuk, dibangun begini. Jadi di Masjid Agung saya taruh di paku-paku aja. Jadi nggak bisa dibuka. Begitu. Makanya di Masjid Agung di lantai 3. 2009 saya terpilih di DPR RI. 2010 saya sidang parlemen di Uganda, Afrika Selatan. Saya kebetulan dimasukkan di Badan Kerjasama Antar Parlemen. Saya dimasukkan di Banggar, saya mundur. Saya nggak sanggup. Masuklah saya di BKSAP namanya. Karena Badan Kerjasama Antar Parlemen sering ikut sidang-sidang dunia. Ya ada modal bahasa Arab dikit-dikit kan gitu. Jadi ke presiden Parlemen Islam Dunia. Berangkat ke Uganda, 51 negara sidang di situ. Nah, dalam sidang itu saya menghayal, ya Allah, kalau ini ke Palembang bisa meresmikan Al-Quran Akbar. Hayalan saya begitu. Nah, hayalan saya berdoa, ya Allah, gerakkan ya Allah 51 negara ini ke Palembang. Biar Al-Quran itu makin berharga. Kalau dulu 51 negara yang datang kan udah diakui dunia dong. Walaupun nggak masuk Guinness Book of Record kan gitu. Dengan izin Allah, singkat cerita. Yang tadinya tidak mungkin jadi mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena saat itu konferensi 2010 itu untuk memutuskan 2012 itu kandidatnya Iran dan Turki, bukan Indonesia. Karena presiden yang terpilih antara dua negara mewakili Asia Tenggara. Indonesia udah gak masuk nominasi. Nah, arti negara itu. Tapi apa yang terjadi? Karena Iran dan Turki lagi perang dingin, lagi gak baikan. Akhirnya Iran ngelobi bilateral dengan Indonesia yang memiliki suara ASEAN. Daripada Iran lebih baik Turki. Daripada Iran lebih baik Indonesia. Daripada Turki lebih baik Indonesia. Akhirnya Indonesia, Pak Marzuki Ali terpilih menjadi Presiden Parlemen Islam Dunia. Pertama sekali sejak Indonesia merdeka, orang Indonesia pegang pimpinan tertinggi pertemuan parlemen sedunia Islam. Akhirnya apa? Indonesia jadi tuan rumah pada tahun 2012. Ya Allah Pak, gimana kalau di Palembang aja acaranya? Nggak mungkin. Karena statuta atau ada ART mengatakan harus di ibu kota negara. Lah kan bisa dirubah. Ini masih kumpul. Lalu diusulkanlah. Kita rubah, tidak mesti di ibu kota. Di provinsi manapun di negara itu. Selagi memiliki fasilitas. Hotel, pesawat, penerbangan, landasan segala macam itu. Airportnya bisa memungkinkan. Dan Palembang saat itu sedang berkembang. Karena habis SEA Games, ASEAN Games kan gitu kan. Fasilitasnya ada semua gitu. Nah akhirnya diputuskan Palembang jadi ibu kota. Jadi tuan rumah. Masya Allah. Coba antum bayangin. Nah dan singkat cerita 2012 konferensi diadakan di sini. 2012. Tapi jadi masalah. Masalahnya apa? Begitu mau diresmikan Al-Quran, sebelum berapa bulan sebelum acara, protokol presiden segala, mana Quran, mana lembarannya 1, mana juz 1, juz 2, nggak bisa dibuka, karena dipaku semua. Karena belum berbentuk seperti ini. Hampir nggak jadi diresmikan. Saya nangis minta petunjuk. Allah beri petunjuk bagaimana agar Al-Quran ini bisa dibaca. Bagaimana naruhnya?
Kamu baru ngejuk saya petunjuk, engkau ya Allah memberi petunjuk, saya cuma baru kepingan begini. Bagaimana betulnya? Nah, dengan doa itu dapat petunjuk di Madinah. Ketika umroh, sholat taraweh, saya mendapat petunjuk. Petunjuknya apa? Dibentuk seperti sekarang. Disusun begini, satu-satu dikeping, jadi bukan Qurannya dibuka, bukan Quran, kita masuk dalam Al-Quran, kita yang berjalan, membuka lembaran-lembaran. Sehingga semuanya bisa dibaca, sampai 30 juz. Nah, persoalannya, mau naruh di mana? Saat itu nggak ada yang ngopeni. Nggak ada, mau naruh di mana? Sementara berapa bulan lagi acara itu? Dana nggak ada, tempat nggak ada. Rumah ini udah jadi, bukan rumah ini, rumah kecil dulu. Rumah kecil dan ada halaman di situ. Ini kan bergabungan dengan pesantren. Ketika di halaman itu ada kolam ikan, ngasih makan ikan. Sambil berzikir saya, ya Allah kasih saya petunjuk. Jangan nggak jadi. Kalau presiden tahun berapapun, kapanpun bisa. Presiden, tapi 51 negara ini nggak bisa. Enggak bisa. 50 tahun lagi itu pun nggak mungkin Palembang. Iya kan gitu. Oke, akhirnya saya berdoa. Akhirnya terpikirlah, udahlah saya bangun di sini aja. Sudah saya korbankan. Ini taman udah jadi nih. Saya kan udah jadi DPR ya. Udah bisa bangun rumah, bangun pesantren sama Pak Marzuki kan gitu. Rumah udah jadi, udah taman, udah kolam. Udah saya bongkar. Berapa ratus juta itu udah jadi nih. Saya bongkar habis. Lah, terus gimana Qurannya bentuknya? Kalau tadinya 10 juz itu, 10 lantai itu gedung 10 lantai, biayanya puluhan miliar. Nggak mampu, dari mana? Hanya kata arsitek, udah kita bikin besi Habim aja seperti ini, mahal, sekian miliar. Udah besi holo aja, yang penting jangan dinaikin, paling 1-2 orang naik nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau mau dibaca, gantian aja gitu. Yang penting nanti kan kita bangun kalau udah diresmikan. Jadi sifat rencana cuma sementara. Ibarat menikahkan anak gadis, dengan acara pesta, anak gadis ini serahkan suami, bawalah kau pergi. Bahagiakanlah, harapannya begitu. Saya berkorban, saya ini kan nih, saya adakan Al-Quran ini biar diresmikan. Jadi setelah itu harapannya diambil oleh pemerintah untuk dibangunkan museum dan sebagainya. Saya kerjakan. Saya waktu itu nggak ada duit. Saya pinjam di bank. Kebetulan saya di DPR, datanglah petugas Bank Mandiri. Ustadz, kayaknya Ustadz nih yang salah satu yang belum ngambil kredit tanpa anggunan. Berapa? Saya bilang 300 juta. Bisa nggak 1 miliar? Karena bikinnya 1 miliar tuh. Bisa, tapi harus pakai jaminan sertifikat rumah. Oke, saya punya sertifikat rumah. Saya jaminkan. Utang. Potong gaji saya 25 juta sebulan. Sampai saya berakhir masa jabatan saya. Penghasilan saya waktu itu 50 jutaan. Habis. Potong partai 15 juta, potong bank 25, pesantren, duit reses, duit kunker segala macam untuk pesantren dan sebagainya. Gitu. Nah, tapi saya ikhlas. Wong dulu saya nggak punya apa-apa, ini demi untuk Al-Quran. Kan gitu. Singkat cerita 51 negara meresmikan. Datang ke sini. Semua harus, semua menangis. Meluk saya. Itu. 51 negara. Saya menangis, ya Allah. Ternyata saya dijadikan DPR kota untuk menyelesaikan Al-Quran. Biar saya nggak perlu ngemis kemana-mana lagi. Ternyata saya dijadikan DPR RI. Pak Marzuki Ali dijadikan ketua DPR RI. Coba, Semen Batu Raja lah dia dulu. Bukan politisi. Melompat langsung jadi DPR RI. Ketua DPR RI loh. Orang nomor 1 di DPR. Ya. Orang nomor 2 setelah presiden, nomor 3 setelah presiden, wakil presiden, MPR, DPR, gitu kan? Bayangin kalau bukan Allah mengangkat derajatnya. Nah inilah juga makanya ketika sidang paripurna istimewa saya menangis menyaksikan sidang itu. Saya baca doa. Sebelah kanan kiri siapa? Sebelah kanan ada Taufik Kimas, orang yang pertama sekali nyumbang Al-Quran Akbar, jadi ketua MPR. Sebelah kiri ada Haji Marzuki Ali, ketua DPR, orang yang jadi ketua panitia Al-Quran. Di sebelah kanan sana ada Susilo Bambang Yudhoyono, presiden yang juga ikut nyumbang pembuat Al-Quran. Saya baca doa pembuat Al-Quran. Masya Allah, kecil sekali dunia ini. Kalau dikatakan Allah akan memberikan kekuasaan kepada siapa yang kehendaki, betul. Kecil. Kalau Allah sudah berkehendak, disitulah saya menangis, ya Allah, Masya Allah. Nah, begitu sudah diresmikan selesai. Dan apa yang terjadi setelah diresmikan? Bayangan saya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Udah diresmikan presiden, udah resmi 51 negara. Nggak ada yang open, nggak ada yang peduli. Nggak ada pemerintah mau ngambil ini, mau dijadikan museum. Nggak ada. Sedih saya, Ustaz. Ya Allah, kok begini-begini amat. Nggak menghargai karya, nggak menghargai Al-Quran. Ini bukan milik saya loh. Nah gitu. Tapi ternyata apa? Allah lebih sayang sama saya. Sengaja ditutup pintu hati. Pemerintah, pejabat dan sebagainya. Karena apa? Karena saya suatu hari nggak jadi DPR lagi. Sementara saya punya pesantren yang harus saya biayai. Saya juga punya keluarga. Anak masih kecil-kecil yang perlu saya didik.
Saya juga punya saudara. Saya juga harus kebiasaan dulu sodako, berbagi, harus tetap dilanjutkan. Walaupun nggak jadi pejabat lagi, nggak ada penghasilan, Allah kasih penghasilan itu. Maka apa yang terjadi? Ternyata Al-Quran ini akhirnya dikunjungi orang ke sini. Jadilah tempat wisata seperti sekarang. Akhirnya saya bikinlah toko-toko di depan tuh. Ketika saya masih di PR dengan gaji saya bikin toko-toko itu. Semua yang dagang sana nggak perlu sewa. Tapi wajib nyumbang pesantren. Wajib setiap bulan nyumbang. Ada yang 300, 500, 1 juta. Masuklah sebulan 10 atau 15 jutaan. Parkir 100% untuk pesantren. Saya nggak ngambil 1 perak pun. Termasuk istri saya juga dagang pun, sebagian keuntungannya juga dikasihkan ke pesantren. Sekian persennya. Begitu. Dan untuk mengembangkan ini, akhirnya orang datang ke sini. Maka jadilah ruang-ruangan ini. Ini dari uang umat semua. Dari orang beli tiket 20.000. Uang tuh nggak kami makan sendiri. Pegawai sini gajinya sampai 40 juta sebulan. Pegawai di sini, karyawan di sini 40 jutaan. Uang tiket itulah. Lihat antum, renovasi nggak berhenti-berhenti. Berhentinya karena nikahin ini tadi. Pelafon atas belum kelar tuh. Gitu. Terus kerja. Sampai akhirnya kapan? Sampai uang itu akan digunakan seperti cita-cita saya tadi. Akan bangun 10 gedung lantai. Jadi Quran ini bukan ini sementara. Yang Quran sesungguhnya adalah 10 lantai gedung, 1 lantai 3 juz, 10 lantai 30 juz. Di lantai ke-11 ada ruang Isra Mi'raj tadi. Kemudian fasilitas yang lain. Tempat lembaga pendidikan Al-Quran, tahfiz Quran, khotul Quran. Nanti kembali ke sana. Ngukir kaligrafi. Sekarang udah mulai itu. Udah berapa orang jago udah ngukir sekarang. Saya latih, saya didik. Saya gaji. Uang tiket ini ngegaji. Panggil tukang ukir profesional. Yang buat Al-Quran juga kau ngukir, digaji. Gitu. Dengan harga yang mahal. Itu. Jadi terus berkembang sehingga ini nanti wilayah sini, dan untuk diketahui wilayah ini dulu sepi. Sepi ya? Sepi. Ya enggak lah jen buang anak ya, nanti disalahkan lagi gitu. Ya memang sepi. Orang mau masuk sini ketakutan. Makanya supir antum bilang itu. Itu dulu kan supir bis yang ini kalau takut nanti diketuk. Itu dulu, sekarang udah enggak lagi. Udah enggak ya? Enggak lagi. Itu dia kebawa omongan orang zaman dulu. Sekarang udah aman. Kan di situ di Busi 2 tuh ada pos polisi itu. Gitu, nggak ada. Makanya saya lucu aja dibilang minta keamanan, nggak ada, gitu kan. Nah, oke. Jadi sekarang tempat wilayah ini sudah maju. Saya dulu beli, Pak Marzuki yang membelikan tanah ini 30.000 semeter. Sekarang 3 juta. Nambah nolnya. Udah nggak ada tanahnya. Kalau di belakang-belakang 500, 700. Kenapa? Tanahnya bikin perumahan, banyak perumahan di belakang sana. Perumahan ini dekat Al-Quran Akbar. Gitu. Semua gunain Al-Quran Akbar, Al-Quran Akbar. Nah, disinilah Ustaz. Jadi artinya apa? Shadaqallahul azim. Makanya antum punya ilmu khot, kembangkan. Mungkin versinya Allah kasih tidak seperti saya, tapi ada cara lain. Ya kan gitu. Ada cara lain. Kita dulu nggak kepikir ada yang namanya GoFood, GoCar. Sekarang ada. Kita nggak tahu khotnya gimana antum. Kalaupun tidak diantum, di murid-murid antum. Iya kan? Seorang guru yang sukses itu kan muridnya sukses. Kan gitu kan? Makanya antum terus berjuang. Ilmu yang antum miliki. Jangan putus sampai situ. Ajar jadi dosen terus, tapi khotnya harus dikembangkan. Langsung berdoa, tahajud, berdoa siang malam mencari petunjuk. Bagaimana khot antum itu bisa mendunia. Dari sisi apapun. Gitu. Dari sisi apapun. Dengan bagaimanapun, termasuk kata tuh main YouTube tadi, iyalah orang nyanyi aja bisa viral, orang ini tahsin kiro aja juga udah mulai kan viral. Khot bagaimana caranya? Udah bener itu, tinggal antum viralkan sambil minta petunjuk sama Allah. Nantilah urusan dunia, gak usah berpikir. Nantilah jadi orang kaya tadi, Allah kayakan sendiri kok. Iya, yang penting itu bukan kaya, yang penting itu cukup. Betul. Cukup dan nikmat. Iya kan? Cukup dan nikmat. Kaya raya tapi pusing stres ngapain? Betul. Yang penting kita mau umroh ada. Mau jalan-jalan bisa, mau makan enak, nyokolin anak sampai ke luar negeri juga bisa, kan itu aja. Soal urusan lain menanti. Mau punya deposito sekian miliar ngapain? Enakin bank aja duitnya disimpan di situ. Kita nggak makinya, iya kan? Nah, tapi kita berbagi, sodako, ngasih umat, ngasih keluarga, saudara, wah itu nikmat bukan main. Dan itu jelas simpanan akhirat. Wal akhiratu khairu abqah. Iya kan? Ngapain dunia ini? Ini saya bikin mewah ini dalam rangka fal yukrim duyufahu, untuk memuliakan tamu. Gitu. Oke. Ya, luar biasa apa namanya? Kalau saya lihat tadi unik sebenarnya, karena kan ada
aspek politik ya, meskipun tadi sudah antum tegaskan justru itu salah satu wasilah yang Allah bantu melalui itu sampai ketemu tadi step-step ketemu dari mulai Pak Marzuki Ali, kemudian beberapa pejabat termasuk bahkan presiden, kemudian sampai ke konferensi atau apa? Konferensi Parlemen Islam Dunia. Meskipun setelah itu sampai antum bilang sudah jadi dan sudah antum usahakan untuk acara itu dan Allah mengabulkan, meskipun setelah itu juga setelah tinggi katakan agak jatuh lagi yang tadi antum sebutkan itu, dan Allah takdirkan untuk menetap seutuhnya mushaf yang mushaf ukir yang antum buat ini di sini gitu, sehingga itu langkah awal yang tadi antum jelasin dari mulai visualisasi atau realisasi dari perjalanan Isra Mi'raj itu, lalu kemudian bahkan saya lihat juga ada aspek pendidikan anaknya karena antum bisa mengonsep ada ditaruh di sini karena untuk berpikir ke situ juga orang nggak semuanya bisa ya. Dan itu butuh kecermatan dalam berpikir gitu. Kemudian sampai kepada nantinya gambaran untuk bisa berdakwah dengan tentunya bantuan teknologi itu memang luar biasa. Karena memang kalau kita pakai alat-alat yang udah ketinggalan zaman juga mungkin ya kurang ada perhatian dari masyarakat, karena memang kan zaman sekarang serba visual, serba elektronik, serba penayangan. Mungkin ini juga inspirasi bagi orang-orang ya, juga saya pribadi yang dari tadi mendengarkan itu untuk supaya bisa membesarkan hati lagi, karena memang kadang betul yang antum bilang khotot atau kaligrafer itu banyak dilema yang dipikirkan juga. Salah satunya dia kan memang behind the scene ya. Orang ya hanya melihat tulisan, enggak sama sekali. Bahkan kalau kita nulis kan video nggak nyorot ke muka kita, tapi ke tulisan kita gitu. Dan itu justru yang kan ada tuh kalau saya lihat di beberapa kata mutiara itu di khat itu, katibul khat itu setelah mati yang dilihat itu karyanya. Ya. Dan itu kalau saya cocokkan dengan semua pergerakan kaligrafer ya memang ternyata betul sampai saat ini, yang bahkan berabad-abad lalu pun karyanya masih kita lihat sampai sekarang dan bahkan dijadikan rujukan.